Oke, shalom sahabat Rafitra Ministry. Berjumpa kembali di kesempatan kali ini tentunya masih di channel Alpetra Ministry yang mengajak Anda untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga kesehatan hal yang baru. Langsung aja kita sapa Bang Heri. Shalom Bang. Halo sahabat Alpetra dan Kang Alfa, jumpa lagi kita sama di serial podcast Alpetra Ministry dengan tema yang lebih luar biasa pembahasannya. Kali ini dengan anak muda atau gitar pemuda supaya menjadi terang dalam Kristus melalui podcast ini. Mari kita simak bersama. Salam sahabat Alpetra. Iya, luar biasa nih Bang. Ya Bang, kita mau ngebahas yang berbeda ya. Kan katanya Alpetra Ministry ini mana buat anak mudanya dong gitu. Oh iya, oke lah gitu. Dan kita minta Bang Heri untuk memberkati semua sahabat Alpetra yang masih muda dan yang merasa muda juga. Boleh menyimak ya. Kita akan menyimak dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9 yang sangat terkenal sekali ya. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih kalau bukan dengan firman-Nya katanya. Nah, nanti kita akan mendapat taburan firman Tuhan nih buat para muda, sahabat Alkitab dimanapun. Bang, pertanyaannya seperti yang ditanyakan oleh Mas Modot ini. Dengan apa sih Bang sebetulnya orang muda itu menjaga kelakuannya bersih? Terus dengan firman itu maksudnya firman yang mana? Nah, boleh dong Bang dijelasin. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya sahabat Alpetra, kita melihat bahwa Daud dipanggil Tuhan relatif muda usianya, ya. Jadi Raja Israel pun relatif muda, bahkan dipercayakan untuk berperang kepada bangsa-bangsa non-Israel yang mengganggu atau mencoba untuk melumpuhkan bangsa Israel ketika dia menjadi raja. Nah, sahabat Alpetra, begitu pentingnya Tuhan memanggil kita di usia muda untuk menjadi hidup serius, hidup benar, hidup sungguh, dan tidak terjatuh atau terjebak dengan yang dunia mempengaruhi melulu dengan dosa, ya, dosa seks, dosa dusta, dosa narkoba, mabuk, anggur, dan lain sebagainya. Lebih berkali-kali kita temukan tidak sedikit anak muda terjebak dengan keinginan yang tadi saya sebutkan. Nah, penting kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab dan juga kesaksian-kesaksian di masa ini, anak muda begitu antusias memberikan waktu, hati, bahkan seluruh hidupnya, bahkan dananya untuk Tuhan dalam pelayanan. Kenapa penting? Kira ini karena pekerjaan Roh Kudus sehingga mereka merespon dipanggil Tuhan, sahabat Alpetra, semuanya yang mendengarkan. Iya Bang, ini kita lanjutin ya. Gue jadi ketawa. Nah, ini menarik nih Bang, sahabat Alpetra ya, sahabat muda Alpetra. Wah, ini luar biasa sekali perbincangan kita nih malam hari ini nih. Nah, Bang, banyak anak muda juga bilang firman Tuhannya yang mana nih kalau buat anak muda katanya. Kan banyak ya Bang, di dalam Alkitab ya, untuk anak muda itu banyak sekali. Nah, lalu Bang, gimana sekarang sikap hidup
anak muda itu yang sesuai firman Tuhan itu yang kayak apa, Bang? Anak muda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentu karena memang anak muda itu belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang saya maksudkan adalah tobat baru. Saya yakin kalau dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, anak muda itu tentu tidak akan mengabdikan dirinya pada keinginannya yang penuh dengan nafsu dan berpotensi untuk berdosa. Sekalipun banyak anak muda juga yang tidak mengenal Kristus, mereka berbakti kepada orang tuanya dan memberikan kontribusi bahkan untuk bangsa dan negaranya. Tapi dalam kehidupan Kristen, anak muda tentu dia harus memberikan dirinya kepada Kristus, tubuhnya, berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2, sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Lalu kita lihat kira-kira seperti apa dan di mana kalau anak muda itu memang tidak menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Menurut saya karena minimnya pendidikan keluarga takut akan Tuhan, sehingga anak sudah mulai memberontak sejak dini. Orang tua tidak mengajarkan atau pendidikan terabaikan di dalamnya. Pendidikan yang berdasarkan nilai sudah Alkitab, di mana orang tua mengajarkannya berulang-ulang, sehingga ya, tanpa didikan akan ada pemberontakan, perselisihan. Buktinya apa? Buktinya dia tidak pernah memberikan waktunya untuk berkomunikasi kepada orang tuanya karena melihat anak tidak perhatikan Facebook, ya. Pulang dari kantor, anak sudah tidur karena larut malam, banyak lemburan, dan dua-duanya bekerja, ya. Padahal soal harusnya bisa membagi waktu, entah lewat telepon, entah pada waktu jam makan siang, atau mengambil cuti dan lain sebagainya. Artinya tidak ada alasan. Nah, jadi yang tadi sebutkan, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga tidak sesuai dengan firman Tuhan? Iya. Lingkungannya yang mempengaruhi sehingga dia mengasihi keluarganya. Oh, iya, iya. Lingkungannya menjawab dari kebutuhan anak muda itu. Dan juga lingkungannya memberikan kepuasan bagi anak muda. Oh, iya, iya. Sehingga dia terus menjauh dari firman Tuhan. Kalau lingkungannya positif dan baik, tentu tidak akan terjerat. Sekalipun kalau kita melihat ada keluarga yang tidak memberikan perhatian khusus. Nah, ini penting gereja, Kang Alfa, yang memperhatikan umat atau jemaat dalam kelompok usia khususnya anak muda. Saya kira begitu, Kang Alfa. Iya, iya Bang, betul. Emang sih kalau gaul nggak jaga-jaga bahaya ya Bang ya, zaman sekarang ini ya Bang ya, susah ya. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat di lapas warga binaan, tidak sedikit anak muda tinggal di sana karena narkoba, Iya betul-betul. Karena kriminal, iya, karena tipu, iya, jauh lebih banyak karena narkoba dari kelompok usia youth atau muda, bahkan remaja ya. Iya, remaja. Ya mungkin masih lain sebagainya. Yep. Kalau kita sering mengadakan kunjungan atau bakti sosial di warga binaan, lapas di Jakarta ini atau di Jabodetabek, tentu yang kita temukan apabila dalam kemudian di warga binaan, banyak sekali anak muda, mulai dari 2 tahun hukumannya, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Saya kira tadinya gitu, bohong gitu, ada penjara remaja atau pemuda gitu. Ternyata, waduh, beneran ada.
Wah, dan ya memang kebanyakan dari mereka broken home ya. Dan juga mereka ada yang nggak ngerti gitu, karena nggak tahu. Ya ternyata perbuatan dia itu salah. Karena dia pikir dia nikmati aja kan kehidupan mudanya kan. Wah, terserah saya. Terus dia ngambil barang orang juga dia pikir sah-sah aja gitu. Padahal itu kriminal ya. Bang. Ah, itu karena dia nggak tahu aja gitu. Tapi ya semuanya pasti ada konsekuensinya. Nah, Bang, kita lanjut sekarang itu kan terutama dari teknologi Bang ya. Apa kayak ini sosial media, HP itu aduh itu susah ya Bang. Gimana kita apa ngelarang juga karena waktu zaman Tuhan Yesus kan nggak ada HP Bang. Ya memang anak muda untuk teknologi bahkan sampai sekarang sudah kepada AI ya atau Iya, digitalisasi iya. zaman revolusi sekarang 4.0 atau 5.0 ya mulai ke sana Mm, kan generasi kita yang boomer ya iya, nenek kakek kita kan boomer. yang Generasi X milenial kita, generasi Z ini iya. mereka mampu mengoperasionalkan segala yang menjadi ancaman atau tangan. Nah, itu sebabnya perlu ada edukasi dari keluarga, bahkan dari gereja, Iya. memberikan seminar-seminar atau lokakarya, Nah, itu seringkali diabaikan sih. adaptasi, apa yang tepat, apa yang benar. Apakah teknologi itu membantu atau positif atau terkait dengan iman kita? Mm-mm. Saya kira ya karena mempercepat untuk cetak, mempercepat untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi juga didapatkan segala yang tidak bersih ya seperti itu. Di sana ada judi online. Apa ya? Iya. Ke apa namanya? Selain judi online itu mereka juga bisa melakukan transaksi ya Iya, transaksi terhadap seksual atau seks ya juga Iya. di sana didapatkan dengan cara-cara yang tidak bersih. Iya. Apa namanya itu pinjaman Iya, online. Iya, pinjol. Iya, wah ada bahaya yang itu. Petra ya apa ya ada yang ilegal tapi kata pemerintah kalau yang ilegal ya sudah nggak usah dibayar utangnya. Iya, katanya gitu ya. Kan jadi terbuka juga untuk diikuti ya atau tidak nanti stres juga dikejar-kejar ya Iya. karena mereka punya tukang pukulnya. Iya, ada yang datang ke rumah kan gitu. Karena Tapi ada positif juga ya bisa ada informasi tentang pengetahuan yang kita kehendaki ya yang kita inginkan ya misalnya anak muda membutuhkan informasi untuk tugas-tugas yang dibutuhkan di kelas ya perlu ada referensi juga dari mana diambil ya kaki atau EndNote referensi yang penting ya mengambil artinya anak muda jujur ini dari mana literaturnya misalnya ya sekarang udah ada pegangan dari dosen atau dari kampus untuk bisa memastikan ini duplikat ya ya karena dari chat GPT ya ada buktinya yang di kampus tapi anak muda juga pintar juga karena apa ya mempanggil ya ada aplikasi mempasek kalimat dan lain sebagainya itulah itu karena abang berhubungan langsung sih ya sama anak-anak muda ya. Abang kan berhubungan langsung tiap hari sama anak muda. Ya tapi dengan kemajuan teknologi ya zaman AI ini seharusnya bisa diambil yang bernilai baik positif menguntungkan atau benefit ya tidak
berupa motif maksud untuk keuntungan yang negatif ya, Iya. seperti itu. Jadi, sahabat Alpeta, saya kira perlu lihat dan temukan yang positif. Iya Bang, karena tetap ya pengaruh dari lingkungan, dari segala teknologi gitu kan, itu sangat berbahaya tuh. Nah Bang, jadi gimana tuh Bang seharusnya anak muda menyikapi terhadap godaan-godaan ya? Nah, tadi juga Abang udah singgung tentang seksualitas, godaan tentang judol judi online, godaan, wah banyak sekali ya godaan-godaannya anak muda itu. Nah gimana Bang sikap mereka ini, anak muda ini, terhadap godaan gitu? Nah sebelum ke situ Bang, sebelum dijawab, saya juga mau bagikan nih sama sahabat Alpetra ya. Saya dulu juga waktu mudanya nggak bener, nggak beres gitu. Kalau nggak ketemu sama abang saya ini, Bang Heri, wah ngaco lah udah. Tapi Bang Heri ini bisa mengarahkan dengan baik dan bisa menjadikan ya saya seperti ini. Setua ini sekarang sama abang bareng-bareng tua. Karena iya. Nah, makanya ini cocok kenapa saya bahas tentang bagaimana seorang muda menjaga hatinya bersih, karena saya ngalami bener gitu, hati saya tuh nggak bersih, brengsek lah, wah pokoknya ancur-ancuran. Nah itu sahabat Apetra, jadi makanya kita minta abang saya ini ya Bang Heri untuk membagikan lagi nih dan ke sahabat Apetra nih. Nah Bang, gimana Bang, anak muda nih Bang? Ya, jadi sahabat Alpeta, supaya kita bersih, memang kita harus bertobat ya. Sebelum kita mati, kita harus bersih. Kita mau bersih, gimana mau bersihnya? Udah mati. Nggak bisa lagi dong. Sebelum mati, sebelum meninggal, atau sebelum masuk peti ya, bersih dulu. Nah, siapa yang bisa membersihkan? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Firman Allah itu yang bisa membersihkan. Makanya tadi ayat 9 yang dibaca Kang Alfa, Mazmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan. Sang firman itu Yesus. Yohanes 17 ayat 17. Bisa. Apapun, keyakinan apapun mampu membersihkan sendiri. Tidak bisa usaha, amal, kelakuan, nggak bisa ya Kang Alfa ya? Iya. Kelakuan atau juga sembayangnya tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup membersihkan. Iya betul. Ya, betul. Di surga tidak ada dosa. Iya. Itu sebabnya selagi di bumi bersih dulu. Dan dosa harus diampuni. Nah, godaan itu ada. Iya. Baik sebelum kita bersih maupun sesudah bersih. Jangan pikir orang sudah bersih, godaan tidak ada. Iya. Godaan ada. Iya. Baik kita bersih maupun belum bersih. Nah, itu sebabnya ada gereja. Gereja punya program-program, acara, kegiatan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, perbanyaklah kegiatan di gereja. Nah, itu. Atau hiduplah di dalam kelompok sel, komunitas sel. Iya. Atau Babel sendiri. Siapa kakak rohaninya yang membimbing? Pendeta, bisa evangelis, bisa wakil gembala, bisa penatua, atau orang yang dianggap mampu memberikan kemajuan spiritual, kerohanian. Lalu ada kelompok sel. Nah, kalau tidak ada mengikuti kegiatan di gereja berupa kelompok sel, berupa paduan suara, berupa katekisasi, lalu ikut dalam kegiatan kebaktian anak muda, dan hanya di luar gereja saja, yang terjadi apa? Nah, godaan itu pasti akan menciptakan dosa yang kita perbuat. Iya. Itu sebabnya gimana mempertahankan bersih, sahabat Alpeta? Iya, susah hiduplah dong dengan suci. Iya. Firman Tuhan. Iya, iya. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa? Jangan jauhkan ibadahmu. Oh iya. Berani pasal 25. Iya, iya.
persembahkanlah tubuhmu Oh iya. supaya tidak jatuh lagi dengan dosa rokok, Iya. supaya tidak lagi jatuh dengan dosa berdusta, dosa mabuk, dosa seks, dan lain sebagainya. Perbanyaklah kegiatan Iya. kegiatan Gitu. di gereja, Iya betul. supaya godaan yang mengintip itu tidak akan membuat kita berdosa. Jadi bagaimana supaya bersih? Dengan firman Tuhan. Ikutin. Bukan dengan menjauh dari gereja atau menjauh dari Tuhan. Iya. Bukan. Nah, begitu sahabat Alpetra. Iya, ikutin firman Tuhannya. Nah, terus juga tadi melakukan firman Tuhan ya Bang ya. Nah, terus juga tadi Abang bilang ke gereja gitu. Betul. Saya dulu tuh gara-garanya apa coba? Diajakin Abang main pingpong di gereja. Iya beneran tuh sahabat Alpetra. Ya dulu saya tukang gorengan ya. Saya kan jualan gorengan gitu di pinggir jalan gitu. Terus Pak Pendeta Ian Antoni itu, ayo ke sana katanya, main gereja. Nggak mau, saya bilang. Kan saya belum bertobat ya gitu. Satu kali Abang ini ketemulah dengan saya. Terus kata Abang, bisa main pingpong nggak? Bisa Bang. Main pingpong sama saya katanya. Nah itu gara-garanya jadi sering ke gereja. Terus di gerejanya tempat Pak Ian pelayanan itu, anak-anak muda tuh dibebasin main musik ya Bang ya. Jadi mau hari apapun jam berapa silakan. Kecuali lagi ada acara gereja ya, artinya nggak boleh. Jadi tersalurkan. Nah kalau ada gereja yang kata Abang tadi nggak ada kayak tadi lah gitu ya, contoh sederhananya, nggak ada katekisasi, nggak ada kebaktian pemuda, nggak ada acara buat pemuda, jangan-jangan bukan gereja itu Bang. Iya, bukan gereja itu mah. Justru godaan juga. Iya, malah iya. Kadang ada juga ya yang teman waktu dulu gitu, waktu sama-sama dibimbing sama Abang juga tuh. Dia itu nggak mau mundur gitu, saya maju dia malah mundur. Kenapa? Susah dapet cewek di gereja katanya. Ya ampun, saya bilang cewek banyak di gereja. Gitu kan, tinggal. Banyak. Iya, alasan aja. Ya Bang. Dia lebih tergoda sama yang di luar gereja tuh, gimana Bang? Iya, sahabat Alpetra, supaya pergaulannya tidak buruk dan berpotensi jatuh ke dalam dosa, ya jauhkanlah pergaulan bebas. Iya. Kan merusak kita. Iya. Kebiasaan kita yang seharusnya ingin meninggalkan yang lama. Iya. Ya. Tapi justru kita tidak ikut dan terlibat dalam peribadatan di gereja atau program gereja dari Senin ke Senin lagi, kan banyak itu kegiatan gereja. Iya. Bukan berarti meninggalkan anak muda, kampusnya ditinggalkan, les privatnya ditinggalkan, iya, atau juga pekerjaan tidak, ya. Tidak. Karena kita lihat godaan itu akan menimbulkan dosa, pergaulan bebas, pergaulan buruk, merusak kebiasaan yang ingin mencoba untuk hidup di dalam Tuhan. Iya. Akhirnya muncullah hopeless, aduh, nggak bisa nih, nanti aja deh Tuhan. Iya. Nanti aja deh, 2 tahun lagi. Iya. 5 tahun nanti deh Tuhan. Setelah saya udah tua, ya mati dah. Kita nggak tahu umur kita, Petra ya. Kira kita nanti besok udah meninggal gimana? Iya. Makanya kan. Nah, makanya selagi bersih. Jangan udah mati mau bersih. Gimana caranya udah mau bersih? Iya, betul ya kan? Iya, Bang. Hidup bersih. Iya. Iya. Iya, gimana mau pengen dapet jodoh di gereja, gimana mau dapet jodoh, nggak mau ikutin firman Tuhan, hatinya nggak bersih juga, gimana? Gitu kan. Aduh. Banyak banget lah itu alasan ya Bang ya. Iya Bang, jadi inget di ayat itu ya Bang, di Roma 9 ayat 28 itu ya Bang ya. Jadi kita harus ngikutin firman Tuhan kan ya Bang ya. Karena apa yang difirmankan Tuhan itu kan pasti terlaksana gitu. Dan juga secara sempurna nanti Tuhan bikinkan. Kalau anak muda nggak bersih hatinya ya Bang,
nanti susah dong jadi sempurnanya. Nah, kan kita harus sempurna seperti Kristus ya, Bang. Bukan berarti harus jadi kayak Tuhan Yesus, bukan. Meneladani ya, Bang. Wah, saya banyak debat lah dulu, sahabat Alpetra, sama abang saya ini. Dan abang saya inilah yang betul-betul membimbing sampai saat ini. Ketika saya bikin Alpetra pun, abang saya nyari-nyari saya. Karena dia sayang sama adik rohaninya ya. Sampai akhirnya bisa, wah, luar biasa lah. Gitu ya. Ya itu kisah muda kita ya, Bang. Ya, Oke, kisah Bang, kita muda. lanjutin deh. Iya, lanjutin. Bang, selanjutnya nih, Bang. Gimana anak muda itu seharusnya bersikap kepada orang tua, Bang? Kan kebanyakan sekarang ngelawan gitu ya. Kadang dulu aja Abang pernah negur anak remaja di tempat pelayanan Abang itu ya tempat saya lah gitu. Itu dia ngomongnya gua lu sama orang tuanya, terus sama Abang dinasehatin gitu. Kalau saya kan langsung, karena belum matang kan, masih petobat baru gitu, saya marahin lah gitu bocah, dasar lu. Tapi Abang beda. Nah itu gimana, Bang, cara kita sikap anak muda ke orang tua itu gimana, Bang? Ya berdasarkan Alkitab, sahabat Alpetra, supaya anak muda tunduk kepada orang tua. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, patuhilah, tunduklah, setialah, ya. Jangan hakimi, jangan ucapkan kata-kata kotor, kata-kata merugikan hubungan komunikasi keluarga. Sayangi, cintai, doakan. Begitu juga orang tua diminta oleh firman Tuhan supaya mengasihi anak-anak. Nah, sahabat Alpetra, bagaimanapun mereka sudah melahirkan, membesarkan, bahkan membawa kita pada Tuhan Yesus. Supaya dari kita orang berdosa butuh Yesus ini dan membersihkan. Dari mana kita dapat? Dari orang tua. Karena pendidikan yang dekat, yang paling utama itu dari keluarga, dari tua. Bayangkan air susu dari orang tua, yaitu ibu kita, gratis lagi. Waktu dilahirkan ada upaya yang sangat kita, yaitu dia mempertahankan dari kandungan 9 bulan, lalu bersalin, lalu menyusui, memberikan dengan rasa cinta. Jadi disayangilah orang tua sampai nanti mereka akhir hidupnya. Boleh nggak dimasukin ke jompo? Janganlah, ya, jangan. Emang pernah dulu waktu sakit sahabat Alpetra dimasukin asuhan dan lain sebagainya, enggak kan? Iya. Memang orang tuanya sudah tidak ada saat kita masih balita, batita, atau mungkin remaja. Jadi siapa yang lulus, keluarga mungkin angkat dimasukin ke panti asuhan, dimasukin ke yayasan-yayasan Kristen yang akan membesarkan. Tapi bersyukur kalau orang tua sampai sekarang masih ada. Kalau dulu mungkin sangat singkat waktunya, tapi bersyukur. Sahabat Alpetra sudah pernah melahirkan. Nah, itu sebabnya jangan pernah melawan orang tua, hormati, kasihi, sayang. Bahkan kalau sudah bekerja, ada gaji pertama, traktir. Betul gak? Betul. Traktir, dikasih dia waktu 2 tahun, atau minimal kan senang ya orang tua. Nah, sahabat Alpetra dimanapun ya kita berada, kata Alkitab, mengasihi, menyayangi orang tua, umur panjang, ya, umurnya nggak pendek, bahwa manusia yang Tuhan berikan sebagai orang tua dan kita taat, dan orang tua sebagai wakil Allah, Allah memberikan kasih-Nya dengan usia yang panjang, umur yang panjang, berkat melimpah, ajalah, gitu. Kalau tadi kata Abang itu ya betul kayak firman Tuhan bilang ya, Bang, ya kan ada firmannya ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kan itu ya, Bang ya.
firman Tuhannya. Jadi anak muda itu bilang, Alkitab ini buat orang tua. Siapa bilang? Alkitab ini juga buat anak muda. Buktinya waktu sekolah minggu kan diceritain sama guru sekolah minggu kan dari Alkitab. Ya Bang. Itu khotbah remaja, khotbah pemuda, sama yang disampaikan oleh pengkhotbahnya itu kan dari Alkitab. Masa bukan buat anak muda? Ya buat anak muda juga ya Bang ya. Itu tadi kan ke orang tua, sekarang ke gereja ya Bang. Nah, sikapnya anak muda ini terhadap gereja gimana Bang? Apa hanya untuk ngisi acara Natal aja, bikin drama-drama gitu, atau main musik gitu, atau gimana Bang? Masa katanya anak muda ikutan bersihin gereja? Ya emang kenapa ya Bang ya? Nah ini gimana Bang? Sikap anak muda terhadap Ini penting itu. Ya, makasih Kang Alfa. Ini penting sekali nih sahabat Alpetra. Gereja itu tempat di mana jemaat bertumbuh, umat bertumbuh, gereja bertumbuh, berkembang, dan solid imannya. Karena di dalamnya ada komunitas seiman. Ada pendeta, ada wakil gembala, ada aktivis gereja, anggota gereja lainnya, berbagai latar belakang, suku, ras, ya, dan juga bahasa atau bahasa daerah dan lain sebagainya. Tapi satu iman, yaitu percaya dan meyakini Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Nah, kenapa anak muda penting harus ikut dan terlibat di dalamnya? Nah, tadi jawabannya supaya bersih, bukan berarti gereja yang membersihkan, tidak. Justru gereja menjadi alat dari Tuhan dalam mewujudkan kemajuan iman dan mendorong supaya umat, jemaat, atau dalam hal ini anak muda tidak berpindah iman. Lihat ya di TikTok ya di koma lain, bagaimana anak muda bingung, ini yang mana kebenaran yang penting, ini mana ajaran yang paling utama. Jadi tempat di mana pemuda dapat mendapatkan jawabannya, yaitu Yesuslah satu selamat. Bayangkan kalau tidak ada gereja, atau gereja ada tapi anak muda tidak join di dalamnya. Join itu tidak hanya beribadah loh, atau berbakti, anak muda ikut seluruh kegiatannya yang diminati. Iya dong. Berikan. Nah, gereja juga kebutuhan muda, karena gereja yang tidak menjawab kebutuhan anak muda, sehingga anak muda lari ke gereja lain, atau mungkin banting setir lain karena tidak memberikan jawaban iman. Nah, itu sebabnya hampir ya memberikan kepuasan iman, spiritual, kerohanian pada jemaat, khususnya anak muda. Ada loh kebaktian atau sesi yang khusus anak muda. Biasanya kebaktian sore hari Minggu. Join itu. Kalau memang nyaman di kebaktian pertama yang umumnya adalah lansia, yang jam 6 pagi lansia, ya nggak cocok. Apalagi full musiknya adanya ada di kebaktian pemuda, bisa di sore, di hari Minggu, bisa di Sabtu, malam Minggu, betul kan? Iya, betul. Lu di sana bisa melayani yang pinter musik nih, ya silakan, bass betot, drum, jadi atau penyambut, ya. Kalau memang dia suka berdoa, ya jadi pendoa di situ, berdoa selamat atau berdoa menopang jalannya dan juga. Ada banyak kok terbuka kesempatan di sana ya, Kang Alfa ya, yang memberikan untuk kita berkarya. Ada ide nih, misalnya ingin membuat flyer atau membuat tujuan itu seperti saya, Pak Ian atau Kang Ode, kan bagus begitu. Iya. Ya.
ya minimal menceritakan kegiatannya lah, atau devosi, kan nggak salah, bergantian di jadwal, mudah Iya, senang kan, Kang apa ya? iya betul. Aduh. Iya betul Bang. Malahan di gereja itu kata Abang tadi kan bisa main musik, main musik. Kan bisa ngembangin talenta ya Bang. Kan Iya, banyak juga loh Indonesian Idol aja ada di antaranya yang di Indonesian Idol itu mereka tuh nyanyi di gereja ya Bang awalnya ya penyanyi-penyanyi di gereja ya terus akhirnya mereka menjadi idol tuh ayo anak muda kenapa diem pergi ke gereja. Nah, anak saya tuh tiap hari di gereja dia ini belum pulang juga nih ke gereja juga kayaknya dia kali ini mainnya di gereja dia. Oke. Nah, oke Bang. Nah, itu tadi ya Bang, kita udah ngebahas tentang semua yang harus dilakukan sebagai anak muda yang bersih hatinya. Nah, silakan Bang untuk memberikan closing statement, nasihat untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini. Silakan Bang. ya sahabat Alpetra, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di dunia, sehat, energik, dan kuat, kesempatan kita juga untuk memberikan diri kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, ya, jiwamu, pikiranmu, rohmu, ya, supaya hidup kita berarti. Bagaimana hidup kita berarti? Dengan mempersembahkan seluruh hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Selagi hidup loh, kalau sudah mati nanti gimana? Atau yang kedua, kalau Nggak ada kesempatan tubuh kita tidak tubuh kita tidak bergerak, tiba-tiba kita stroke atau cacat, itu sebabnya selagi sempurna. Kata Tuhan Yesus, ya, persembahkanlah, ya, hidupmu, baktikanlah, ya, selama hidupmu dengan sempurna. Nah, ya, karena dia adalah sempurna. Begitu sahabat Petra. Tuhan Yesus memberkati kita. Wah, luar biasa sekali nih ya pencerahan dari Bang Heri. Luar biasa sekali bukan? Sahabat Alpetra. Wah, ini pasti anak-anak muda setelah selesai mendengarkan ini, wah semangat ya. Dan mungkin para orang tua juga yang mendengarkan ini bisa berbagi nih untuk anak-anaknya yang masih anak muda ya. Dan juga sahabat Alpetra, semoga kiranya tayangan ini menjadi berkat, tetap menjadikan kita cinta Tuhan, cinta keluarga, dan cinta kesehatan. Dan kita akhiri perjumpaan kita di kali ini. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Dan Salam Maranatha.